Halo guys, kembali lagi dengan Ray di channel Soundflow Tech, dan di sini saya ada satu buah PC yang udah dirakit. Jadi ini adalah PC yang casingnya saya pakai waktu unboxing Armageddon Nimitz N5 Aurora. Nah, sebenarnya saya udah bikin ya videonya waktu itu yang build guide-nya, tapi ada sedikit kesalahan teknis jadi hilang videonya. Dan sekarang mumpung udah di sini, saya bakalan bikin disassembly dan assembly lagi. Jadi maksudnya ini bakalan saya bongkar lagi karena saya kurang puas dengan cable management ini, gara-gara ini bikinnya ya salah-salah lah, nggak seperti yang build guide yang sama Cube Gaming Fieri itu yang casing yang satu. Ini agak asal-asalan, berantakan. Jadi saya akan dokumentasi gimana cara lepas motherboard, lepas kabel-kabelnya semua, dan bakalan kita lihat gimana cara pasangnya kembali lagi di casing ini. Karena casing ini dia satu murah ya, saya lihat harganya di Tokopedia itu untuk casing yang seperti ini, yang modelnya kece kayak gini, warna putih, ada RGB apa segala macam, harganya cukup bersahabat. Mungkin ada yang lebih murah, tapi gua nggak tahu, gua belum coba. Tapi ini termasuk salah satu yang oke punya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bongkar dan pasang lagi casing ini. Oke, jadi ini ya penampakan dari sampingnya. Jadi kita lihat, ini saya pakai Corsair VS550 ya, agak sedikit overkill ya size-nya, gara-gara ini kan cuma APU. Tapi ini udah 8 tahun saya pakai Corsair-nya ini. Belinya dulu waktu itu di Malaysia. Harganya masih termasuk bilang murah lah. Dulu itu saya beli 450.000 kalau di kurs ke Indonesia. Sekarang Corsair mana dapat 450.000 ya motherboardnya. Dan kita buka dulu ini. Oke, dari samping singkirkan. Iya. Nah, kelihatan deh jeroannya sini. Oke, pakai lampunya gimana ya biar kelihatan. Bentar. Ini nggak bisa. Bentar. Oke. Nah, itu dia. Jadi di dalam sini kalau kita mau lepas ya, usahakan kita lepas dulu semua kabelnya satu-satu. Jadi paling pertama yang paling jelas ya, kita cabut ini yang motherboard power. Itu ada tabnya yang bisa kita cabut pelan-pelan. Satu, singkirkan dulu bentar. Terus di sini ada kabel SATA yang pergi ke SSD sama HDD. Iya, udah. Dan singkirkan. Dan ini di bawah ini, oh ya, sebelumnya ini motherboardnya saya punyanya yang Gigabyte GA320M. Jadi ini prosesornya saya pakai yang AMD Ryzen 3 3200G. Kenapa nggak ASRock? Ya cuman preference aja sih. ASRock gue udah pakai di salah satu build yang buat keluarga. Jadi saya cuma pakai yang Gigabyte. Nah, itu aja. Terus di sini ada front panelnya itu cabut semua. Terus ada audio sama USB. Tadi itu USB 2.0 di depan sama audionya. Oke, ketika semua udah lepas, kita cabut dulu rear fan-nya di sini. Ada CPU power pin di atas. Dan CPU cooling fan-nya di sini. Oke. Udah lepas semua. Side panelnya disingkirkan dulu. Nah, tergantung kalian
tangannya segede apa, ini diusahakan selalu ada dua ukuran obeng. Yang satu ini buat yang posisi sulit, ini yang yang enak lah. Tapi sebelum angkat keyboardnya, mari kita lepas dulu rear fan-nya biar nggak kesulitan nanti. Lepas. Ini rear fan-nya udah mau gua ganti, itu LED-nya tadi udah kayak orang yang koma. Sebentar. Oke, ininya udah lepas semua. Kita singkirkan dulu kabel-kabel yang ada di dalamnya ini. Gini aja kayaknya lebih kelihatan ya. Itu gimana? Oh ya, ini. Nah, ini kan udah lepas semua. Tergantung berapa banyak motherboard stand off yang kita pasang dulu. Ini saya punya, kalau nggak salah 4 skrup. 1. Harus dicek semua ya, biasanya di sudut-sudut itu dicek dulu. Kalau kalian misalnya itu belinya udah pre-built ya dari toko, kalau kalian mau bongkar, cek dulu skrupnya itu di sudut-sudut. Susah banget. Oke, nah usahakan pakai yang magnet guys. Pakai magnet ini obengnya, biar kalau cabut-cabut pasang gini enak. Soalnya kalau apalagi kalau mau build ya, ini kan udah mau lepas. Kalau udah mau build, wah itu kalau ada skrup lepas berabe. Ya, kayaknya cuma ada 4 doang. Bluetooth dongle-nya gue lupa lepas. Iya, ini dia. Oke. Ini kabel-kabelnya kan ya, jadi ini saya pakai stock fan ya, ini Gigabyte, dia udah punya slot M.2. Jadi di sini saya belum bisa pastikan dia bisa masuk M.2 NVMe atau cuman khusus M.2 SATA. Nah, jadi udah kosong nih. Oke, nah kita bahas dulu bentar isi dalamnya. Sini kita bisa muat 2 fan, di atas 1, di belakang 1, di depannya masih bisa muat fan, ada 1, 2, teorinya sih bisa 3 slot ya, tapi karena ini bagian depannya nggak ada mesh, jadi rugi kalau mau dipasang fan banyak-banyak. Soalnya air intake-nya cuman di mana ya, air intake-nya cuman dari bawah doang di sini nih. Air intake-nya cuman dari sini air angin masuknya. Kalau di sini udah LED stripnya tadi. Jadi kalau kalian mau pakai build-nya yang pakai VGA-nya AMD RX 470, 480 atau yang seri AMD lah. Hati-hati, ini bisa jadi panas karena udah ruang kecil, intake-nya kurang. Kalau buangannya sih exhaust-nya banyak ya. 2 oke lah. Oke, lanjut. Di video unboxing saya sebelumnya ini ada yang tanya cara lepas. Sebentar. Ininya lupa. Cara lepas front panelnya gimana sih? Nah, ini caranya. Rata-rata di setiap casing ada ininya.
ada nih yang tadi nih, yang air intake-nya ini, itu kita tarik aja dari bawah pelan-pelan lah, nggak usah apa, jangan dikaget-kagetin. Nah tuh lepas. Nah oke, kalau ada yang nanya, ini kan dia power button sama reset buttonnya cuma ada dua tombol lah di depan. Jadi atur tadi LED-nya itu bisa diatur-atur apa efeknya. Ada banyak sih, kalau nggak salah ada 20 efek. Tapi kalau kita mau pasang aturan apa LED-nya di depan, RGB-nya, itu kita korbankan reset switch. Jadi reset switch-nya masuk ke sini. Nah, mana? Nah, ini nih. Kelihatan nggak sih? Nih, ini kabel biru nih, ini reset switch. Jadi kalau mau lepas, mau dipakai lagi ke apa? Ke motherboard itu bisa. Nah, ini buat LED powernya yang 2 pin di sini. Jadi bisa dilepas ya, guys. Nggak ada lemnya. Kalau di casing apa yang lain biasanya ada lemnya, ini nggak. Bagus lah, bisa dilepas pasang kayak gini. Oke. Udah kan, sekarang bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita tetap masih pakai thumb screw. Jadi casing ini ukurannya micro ATX ya, buat yang belum tahu. Dia yang lebih kecil dari ukuran biasanya. Hup. Nah ini dia, agak berantakan. Jadi enaknya di sini apa, kalau kabelnya apa, kalian pakai banyak kabel ya di depan ini, enaknya casing ini dia ada sedikit kasih ruang di sini. Ada kurang lebih 1-2 cm, 1 cm 2 cm lah ini kurang dalamnya. Lumayan. Jadi di sini ada satu slot SSD ya. Jadi buat kalian yang apa? Yang ada SSD, sini udah ada tempatnya satu, dan di bawahnya ini ada slot buat HDD. Jadi HDD-nya pun ini bisa dipasang kalau nggak salah di bagian bawah di bagian atas power supply ya, tapi udah agak sempit kalau kalian nggak pakai yang power supply-nya yang semi modular lah. Ini kan saya pakai power supply biasa nih. Jadi kabelnya mau nggak mau udah harus disembunyiin di sini. Jadi ya agak berantakan lah gitu. Jadi ya ini yang mau gua perbaiki nih di depan. Oke, jadi itu kita cara cabutnya semua. Sekarang kita geser lagi semua ini. Wih, jadi ini yang motherboardnya gua ikutin mana ya? Waduh, kecil-kecil dulu deh. Oke, itu front panel USB 3.0. Ada ini USB 2.0, ini SATA dari SSD. Oh, satu hati-hati, tadi motherboardnya gue lupa bilang, ini kan CPU power pin biasanya kalau di casing lain dia bisa di route dari atas sini di pojokan nih. Jadi lewat belakang lah. Ini casing ini nggak bisa, harus di route lewat depan. Nanti pada saat pasang motherboardnya lagi nanti kita lihat. Ini dia. Casing ini micro ATX enak sih, hemat tempat, tapi kalau mau build-nya itu yang waduh, menantang kabel manajemennya nih. Oke, udah keluarin semuanya. Kabel satu lagi terakhir. Ayo. Yuk, oke guys, itu tadi dia. Saya udah nggak bakalan lepas power supply-nya karena ini kita cuma bakalan gunting lagi semua kabel-kabelnya nih. Benar-benar berantakan kalau nggak pakai semi modular. Iya, kemana aja ini semua kabelnya.
Oh ya, satu. Ini kan HDD-nya kan di sini kelihatan nggak ya? Kalau kalian mau pasang nanti, atau gue lepas aja ya biar dilihatin. Dia kalau pasang HDD-nya di bawah harus di-skrup dari sini ya. Ada skrupnya di sini. Jadi biar nggak bingung lah. Oke, ini dia. Ini ke bagian untuk HDD-nya di bawah agak sempit, kalau gua mau bilang ya. Jadi kalau nanti mau pasang ini, pasang aja dulu kabelnya, terus baru disekrup. Kalau disekrup dulu baru pasang kabel, ruang geraknya agak kurang di sini, agak sulit lah mau pasang kabelnya nanti. Awalnya gua juga kayak gitu sih, pasang dulu, terus wah mau pasang kabelnya susah, terpaksa lepas dulu, pasang kabelnya, terus baru disekrup. Oke, kayaknya gue lepas aja deh ini semua biar enak routing kabelnya nanti. Seagate Barracuda 500 GB, murah meriah mantap, kayaknya refurbished deh, makanya dia bisa murah. Oke, ini semua kabel-kabelnya ini berantakan habis guys, kilo apa ini. Yo. Malu, aku malu lihat kayak gini. Jadi yang di depan tadi front panelnya itu yang buat power LED-nya dia pakai Molex ya. Ini ujungnya. Nah, nggak usah dilepas lah. Shit. Gila berantakan banget. Tuh sebelah sana dulu dan kita sendirikan. Oke. Oke, ya udah terpisah semua sekarang. Jadi di sini, oke. Jadi ya semua udah ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat nanti gimana cara pasang baliknya. Ini saya biarin aja lah. Ya. Ini videonya cuman buat lebih ke cable managementnya sih. Oke, kalau gimana sebelumnya kita singkirkan kabelnya dulu. Nah, ini nih ada 1, 2, 3. Tadi kita cuma pakai 4 skrup, tapi di sini ada 1, 2, ada 6 motherboard send off. Nggak kepake semua. Nggak masalah guys. Oke. Ya, ini ya. Mari kita lepas satu persatu. Oke, jadi ini dia ya motherboardnya. Saya tunjukin cara lepasnya. Ini khusus untuk AMD, prosesor AMD yang seri coolernya kalau nggak salah yang Stealth Freight, yang bukan RGB. Kalau RGB dia pasangnya kalau nggak salah beda lagi. Ini jauh lebih bagus stok coolingnya daripada cooler yang dikasih Intel. Ini masih jauh lebih bagus. Kenapa? Dari dulu pas Ryzen keluar ya langsung terkenal gara-gara ya ini. Cukup membantu kalau untuk overclocking kecil-kecilan, ini coolernya mampu gitu. Jadi kalau mau lepas silang ya, begitu juga harus pasang. Jadi kalau kayak tadi gue lepasnya dari sini, yang pertama skru pertama, yang kedua harus yang di arah jam 11 atau jam 10 tergantung. Nah, kalau udah bunyi berarti udah cukup. Sekarang pindah ke sebelah arah jam 2. Nah,
dan arah jam 7. Sekarang kita lihat bisa lepas. Oke, belum ternyata. Dan balik lagi dari awal sini. Oke, kayaknya ini udah nggak bakalan lepas karena apa? Thermal paste-nya udah kering ya, udah nempel. Jadi kalau kalian mau lepas ini terus agak susah, nggak bisa lepas. Ini kan backplate-nya udah lepas nih, harusnya udah bisa lepas dong ini. Nah kalau kalian ketemu yang kayak gini, ada beberapa cara. Satu, nyalain dulu PC kalian, nyalain aja, terus putar atau running benchmark biar CPU-nya panas, biarin beberapa lama terus baru dilepas. Atau cara gua ya, yang gua pakai, kalau listrik kalian di rumah cukup, pakai hair dryer aja, lepas itu, atau dijemur. Tapi yang dijemur itu kurang terlalu disarankan. Nah kalau misalnya kalian ada saran-saran lain, bisa bagi-bagi di kolom komentar. Oh ternyata ini masih bisa goyang lepas nih. Hop, ini. Oke, kirain tadi udah kering. Nah, tapi yang kering itu masalahnya umum ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian mau lepas, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Harus pasang dulu pasang lagi, pasang semuanya, jalan atau hair dryer. Oke, ini sekarang cuma ini namanya RAM, Random Access Memory. Ini saya pakai yang tim Elite, speednya 3200, terus tuh yang satu modul gini 8 GB ya. Nih, jadi kalau ada beberapa motherboard yang slotnya ada 4. Nah kalau cuma 2 gini gampang. Kalau 4 biasanya kalau gua ya pasangnya dari slot kedua sama slot keempat, biar kalau ada coolernya yang agak besar nggak bakalan kena RAM-nya. Tapi kalau RAM-nya low profile kayak gini, nggak ada RGB-nya di atas, kalau di yang slotnya 4 pasang di slot 1 pun nggak apa-apa. Harusnya nggak kena ya, harusnya. Tapi nggak menjamin, harus dicoba, makanya main aman. Jadi kita pasang lagi lah ya ini. Oke, jadi kalau mau pasang awalnya backplate-nya masuk dulu di belakang. Hop. Hop. Nah itu dia. Nih. Terus kalau misalnya thermal paste-nya belum ada, pas taruh dulu, nggak usah banyak-banyak. Nah, kayaknya di video sebelumnya udah gua kasih lihat ya gimana thermal paste-nya, nggak usah banyak-banyak lah, cuman sebiji jagung tuh udah selesai. Nggak perlu pakai sendok-sendoknya gitu. Ini pun kayak gitu. Gua nggak pakai sendok tapi tetap nyebar. Tuh kan. Oke, sekarang kita lihat AMD-nya sebelah mana. Oke, cocokkan. Oke. Nah, kalau udah gini, kita pasang lagi. Sekarang kalau gua misalnya mulai dari ini jam 11, skrup keduanya yang saya pasang di arah jam 5. Terus jam 7. Dan yang terakhir di jam 1. Oke. Kencang. 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 Dan kencang. Udah. Dan pasang RAM-nya sekarang. Ya, ini aja udah mau kena loh. Ini kulingnya agak low profile sih. Enak. Jadi cara pasang RAM-nya itu cuma satu arah ya. Lihat, ini ada yang lebih pendek.
ininya, sama ini yang lebih panjang ininya. Ada pembatas di tengah, itu yang harus dicocokkan. Kalau itu harus hati-hati, jangan paksa ya, biar kalian tahu, nggak apa bisa rusak nanti itu. Oke, pencet, pastikan terpasang, karena kalau nggak terpasang dengan baik bakalan kebaca setengah atau PC-nya nggak nyala. Pencet lagi. Oke, dan ini kita pasang ke CPU fan. Nah, di sini ada tulisan CPU fan-nya di sini. Itu biasanya itu kayak itu tuh. CPU fan. Yang ini nih. Itu colokannya di situ. Nah, ada beberapa yang mungkin yang pernah lihat, ada system fan, ada pump fan. Itu tergantung ya tiap motherboard. Nggak semua motherboard ada ada colokan buat fan yang bermacam-macam kayak gitu. Itu tergantung chipsetnya, mungkin ukuran dari motherboard. Jadi ini micro ATX nggak terlalu banyak. Terus ini kan chipsetnya cuman yang paling rendah kan dari AMD yang A320, bukan yang X570. X570 harusnya dia support lebih banyak fan. Oke, kalian udah pasang ini, udah nggak goyang, jadi nggak apa-apa kalau kalian pasang. Kalau kalian mau pegang motherboardnya, pegang aja dari cooler, apapun itu, Intel, AMD, pegang aja di sini, asal udah kencang duluan. Oke, mari kita balik ke casingnya. Oke, jadi yang pertama-tama kalau mau pasang PC itu, kalau bagian motherboardnya udah selesai, ini yang pertama, sama nanti yang kedua power supply-nya. Jadi karena power supply-nya udah kepasang, ya ini yang jangan lupa pasang. Biasanya kalau kalian bingung mana atas mana bawah, ya lihat aja yang ini, slot audionya biasanya dia di bawah, atau slot untuk colokan port PS1, PS2 lah itu istilahnya, sini nih. Nah, pasang dulu. Ya, kalau udah kepasang, mari kita pasang motherboardnya. Nah, dan ini yang kenapa penting pakai obeng yang bermagnet. Udah masuk, pastikan dulu masuk ininya di sini. Nah, masukkan. Sekarang mari kita skrup satu-satu. Tadi ada 4 bagian. Gua sih maunya yang di pojokan dulu. Tuh kalau nggak di bagian tengah. Yang kayak gini nih. Itu pasang skrupnya di motherboard, skrunya ini nggak usah kencang-kencang. Takutnya kalau terlalu kencang pas dibuka lagi, yang stand off itu ikut muter. Agak berabe itu kalau mau kalau motherboard stand off-nya tadi yang ada 6 tempat dudukannya ini. Itu kalau bisa jangan sampai ikutan lepas. Oke.
Bisa. Ya, skrup terakhir di pojok kiri. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue tadi barusan ambil skrup ekstra biar, soalnya kalau cuma 4 nggak afdol gitu, nggak enak liatnya. Oke, ini kalau kalian ada beberapa udah pernah rakit PC ya sebelumnya, usahakan ada yang kayak ginian nih, skrup buat motherboard, HDD atau SSD. Oke, sekarang ini kan udah semua. Nah, ini colok ini kan udah. Sekarang kita tinggal pasang deh kabelnya. Bentar, atur lagi kameranya. Padahal belum lama loh ini dibuat, belum juga 6 bulan udah berdebu. Oke, aman ya. Jadi ini dia semua kabel-kabelnya udah gua singkirkan ke belakang. Jadi ini kabel front panelnya ini agak berantakan soalnya dia kan kabelnya satu-satu. Jadi itu saya masukkan lewat atas, keluarin lagi lewat bawah sini, nanti ke mana yang ada ya, yang ini nih. Maaf, yang ini nih front panelnya nih ya, warna putih ini ya. Jadi kita udah bisa lihat lah mau dikeluarin lewat mana kabelnya biar nggak berantakan. Jadi kalau gua pilihnya di sini, meskipun agak susah. Oke. Oh ya, sebelumnya kita sendirikan dulu yang warna biru. Ini yang reset switch nih. Kan ini buat RGB controller for front panel ya. Jadi ini kita sendirikan dulu. Kalau yang mau pakai, kalau nggak mau pakai nggak masalah, nggak apa-apa. Ini dia mana tadi? Ini nih, biru ya. Enaknya ini ada color coded. Lebih enaknya lagi kalau motherboardnya udah dikasih color coded kayak gitu ya. Jadi beberapa motherboard untuk front panel switchnya itu, front panel input udah ada warnanya. Tapi khusus untuk model ini dia cuma warna putih doang. Oke, kita tinggalin dulu, nanti bakalan kita pasang. Terus yang kedua ada HD audio. Nah ini HD audio itu buat yang mikrofon sama headphone di bagian depan. Itu dia berada di bagian ujung sini, di ujung dia. Jadi kita udah tahu mau harus masukinnya lewat ujung juga. Ini kan HD audio. Hop. Nah, nanti kita colokin di situ. Terus ada USB 2.0 yang front panel. Dia ada di sini. Jadi kita colokin lagi ke lewat belakang lagi dia. Udah. Dan terakhir yang USB 3.0. Dia color coded warna biru. Sama kayak di depannya nih. Biru. Oke, kita keluarin ini. Oh salah, harusnya gua keluarin lewat belakang dulu tadi.
Ini yang 3.0 bagian depan. Kita masukin lagi lewat atas. Keluarin lewat bawah. Dan keluarnya di sini aja, dekat dia. Hop. Oke, dan sekarang ini dia yang gua maksud. Apa? CPU power pin-nya. Nih, dia nggak bisa lewat atasnya. Yang di sini udah nggak ada space lagi, jadi harus lewat bawah. Nah, kalau bawah itu bisa lewat, ada cutout-nya di sini atau dari sini. Yang penting kalau mau rapi ya harus pandai-pandai disembunyiin. Sini kan nanti ada fan. Nanti bakalan gua sembunyikan dengan fan. Tapi untuk pilihan harus lewat mana, gua bakalan lewatin dia di sini lagi. Di belakang. Udah. Sekarang yang gede. Nah, yang gede ini kita lihat. Ini yang apa? Motherboard power pin yang 24 pin. Dia masuknya ke sini yang tadi. Yang gede. Jadi kita lihat aja dia keluarnya ya lewat sini aja, lebih dekat ya. Oke. Dan pasangnya dia cuma ada satu arah, guys. Jadi nggak bisa dimain-mainin. Pasangnya gimana? Kalau nggak masuk percobaan pertama berarti dibalik. Udah benar tadi. Udah kayak gini, udah masuk semua. Itu kabel-kabelnya. Sekarang kabel SATA. Ini SATA dari SATA-nya dari SSD. Masukin lewat sini. Dan nantinya bakalan ada dari HDD. Oke, pertama-tama mari kita pasang kabelnya dulu. Yang front panel input. Nah, ini yang mungkin bagi sebagian orang agak susah, apalagi yang matanya udah mulai buram. Apa? Di sini dia ada beberapa kabel, ada power LED, ada hard disk LED, power switch, reset switch, dan oh ya, itu aja, power LED, power switch, reset switch, dan hard disk LED. Nah, nanti di sini dia ada positif dan negatif. Itu jangan salah ini ya. Tapi di kabel kabel front panel inputnya ini udah dikasih tanda. Dia meskipun kecil agak susah kebaca, apalagi yang warna hitam. Ini kan kabelnya enak udah berwarna. Kalau dia warna hitam agak susah bacanya. Ini kita udah tahu yang mana positif, yang mana negatif. Nggak usah takut kebalik. Maksudnya ini yang ada tulisan, ada yang ada tulisan kayak gini. Harus menghadap atas atau bawah nggak apa-apa. Yang penting positif dan negatifnya aja yang sama. Nah, kayak gini HDD LED. Itu dia berada di bagian bagian paling kiri bawah, dua yang pertama. Dan itu biasanya yang bagian kanannya yang positif. Jadi kita lihat aja di bagian kabelnya ini mana yang positif. Nah, kalau positifnya berada di sebelah kanan, meskipun tulisannya ini menghadap kita ya. Terus posisi kabel positifnya sebelah kanan itu ya dibalik. Terus dicolokin di dua slot paling kiri bawah. Nah, terus ada dua ini. Power LED. Power LED gelap.
itu berada di bagian kiri paling atas. Dan seperti biasa cari yang sebelah kanannya dulu. Kalau yang di sini casing ini dia warna hijau ya. Warna hijau yang paling kiri atas dan yang warna putihnya sebelah kanannya. Sebelah persis. Nah, kita kan nggak ada reset switch nih. Jadi kita tertinggal dengan power switch. Power switchnya itu berada di bagian bagian kanan atas, yang dua terakhir di slot atas sini. Dia kita tinggal cari yang mana positif negatif, atau kalau nggak ada tanda positif negatifnya, yaitu di kabelnya ada tanda panah menghadap ke atas, itu artinya yang positif. Jadi ini dia di warna kayak oranye. Ini kan udah kepasang front switchnya. Jadi kita tinggal atur lagi kabelnya, kita tarik. Oke. Sekarang kita cari HDD ini USB 3.0 USB 3, dia berada di sini. Ini kita colok, dia cuma bisa masuk satu arah. Itu di kabelnya ini ada kayak yang timbul kayak gini, itu yang kita cocokkan di slotnya nanti. Masuk. Ups, amankan kabelnya. Terus ada USB 2.0. Kita tinggal cari di bagian bawah, itunya ada tulisan USB 2.0. Ya, di sini atau di sini ada dua. Mana aja bisa. Tapi kalau untuk gua ya, gua pakai yang F USB 1. Itu artinya front panel USB slot. Ya, itu yang untuk USB biasa, bukan yang 3.0. Ini pun dia perginya cuma satu area, soalnya cuma ada di sini 9 pin. Jadi ada satu pin yang nggak bakalan kena. Nah, masuk. Dan yang terakhir front panel audio. Sama, ini juga ada 9 pin tapi posisinya aja yang beda. Langsung kelihatan coloknya harus gimana. Hati-hati jangan asal colok ya, harus lihat lihat itunya. Dan yang terakhir ada ini switch. Ini yang harus ke atas. Oh, masih ada power pin, itu yang harus ke atas. Nah, ini kan dia 8 pin kan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk ada yang satu sistem saya bikin yang Athlon 3000G, dia itu cuma 6 pin. Jadi ada beberapa power supply juga yang menyediakan CPU power pin yang 6 pin aja. Ini dia pakai yang 8 pin gara-gara mungkin lebih besar ya. Ini kan yang 3200G. Jadi ini masuknya juga satu arah. Dan yang terakhir ininya. Motherboard power. Masuk please. Oke, masuk. Amankan lagi kabelnya. Oke. Ya, ini udah cukup rapi ya dibandingkan pertama kali tadi.
Ini tinggal gue bakalan sembunyikan di belakang fan. Oke. Nah, untuk urusan bagian depan tinggal ada satu kabel lagi, kabel SATA SSD masuk ke SATA 0, SATA 3 cetek. Nah, sekarang di bagian belakang kita mau pasang lagi HDD-nya. Ini yang agak bukan tricky sih, agak ya harus diperhatikan biar nggak sibuk nantinya. Jadi ini kan dia masuknya di dalam, karena dia kalau masuk HDD-nya duluan, ininya udah nggak ada udah nggak ada space lagi buat kabel. Bukan nggak ada space, agak susah. Jadi untuk ngakalin, kita pasang aja langsung ini, pasang dari luar sebelum di mana ya. Nah, ini kita pasang kabelnya dulu dari luar, terus kita masukin. Baru kita cari skrunya di mana. Kalau udah ketemu, nggak pakai lama, langsung. Ya, untuk di bawah ini nggak perlu pakai 4 skrup ya, 2 aja cukup. Yang penting sebelah-sebelahnya yang berlawanan udah masuk. Oke. Sekarang kita tinggal route kabel SATA-nya. Cep, dah masuk. Oke, kayak gini nih, udah lebih mendingan dari yang sebelum dibongkar sih. Soalnya ini udah, kalau kayak tadi kan yang front panel kabelnya kesana kemari, gila debunya. Nah, di video unboxing sebelumnya ada yang nanya kan, ini bisa muat berapa fan? Ini bisa muat 5, 7. Kalau kalian mau pasang yang di sini 2, depan 3, belakang 1, atas 1. Nah, sekarang gua mau pasang yang depan sama atas aja, belakang sama atas aja. Jadi itu untuk buangan dua-duanya ya. Jadi atur aja dia mau ngadap mau kemana. Dan untuk yang ini dia pakai Molex, koneksinya yang Molex. Ini yang ALSI Pentagon, entah nomor serinya berapa. ALSI nggak ada nomor, udah lupa. Ini saya copot dari PC gua yang gede, dan ini agak susah mulai masuk kabelnya nih. Hop. Udah masuk 1,
dan yang satunya lagi lewat atas. Depannya nggak pakai, ya itu yang gue bilang nggak perlu. Untuk build ini ya, yang nggak pakai apa VGA, kan nggak terlalu panas nih, cuman paling panas dari CPU doang. Jadi ya cukuplah buangan, nggak perlu intake. Soalnya itu kalau dia itu pasif intake artinya. Jadi udara yang masuk itu gara-gara kita buang angin dari bagian dalam. Jadi dia tarik, pas ini dia keluarin angin, dia tarik lagi dari ventilasi yang nggak ada, biarpun nggak pasang fan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak ada intake, selama kita semuanya pakai banyak yang exhaust buangan. Tapi kalau kayak gitu biasanya berdebu di sela-sela di mana angin masuk, apalagi kalau nggak ada dust filter casingnya. Oke, ini udah pasang dan mari kita mulai memasang fan-nya. Kita mulai dari rear fan. Sebelah mana ya enaknya? Bawah tadi. Enaknya fan ini ya, dia udah ada apa? Udah ada karet di bagian sudut-sudutnya buat pasang apa? Pasang skrupnya biar nggak berisik kayak peredam gitu. Jadi kalau dia nggak ada peredam kan biasanya kalau dia getar goyang apa muter fan-nya getar dikit rattle gitu, dia ker. Ini dia udah nggak, udah ada ini karet loh, karet depan belakang. Itu dulu aja deh. Sekarang bagian atas. Nah ini kembali lagi yang harus diperhatikan ya. Fan bagian atas ini bakalan agak susah kalau kita pakai power cooling yang kayak Gamax 400 GT atau pokoknya yang tower lah, yang pakai heatsink tinggi itu. Dia kayaknya kalau yang gede nggak bakalan masuk di atas. Soalnya ini udah mulai agak sempit. Ya sempit banget ini. Ini yang ada power CPU power pin-nya aja udah sempit banget. Mungkin fan-nya aja yang kegedean ya, tapi sempit banget guys. Udah kayak nggak masuk nih. Ternyata nggak bisa ya. Jadi cuman buat jadi gua harus ralat nih. Kayaknya dia cuman bisa support. Udah. Tunggu, bisa kayaknya. Udah ketemu tadi. Cuman agak sempit aja gitu. Satu udah. Kayaknya memang udah nggak bisa. Bagian atasnya nggak bisa dipasang. Ya udah terlalu sempit.
udah nggak bisa. Oke, ini atasnya udah nggak bisa pasang ya, berarti kita cuma pasang fan-nya di bagian depan aja ya, bagian belakang. Depannya gimana ya? Dia demi konten kita pasang kebalik. Jadi bagian depan itu bukan buat intake tapi buat buat exhaust. Kenapa? Biar kita bisa lihat dari dalam juga LED-nya kayak apa. Oke, kita pasang di bagian tengah aja. Jadi ingat ya guys, ini cuman bisa muat 3 fan depan, 2 fan di bawah, di atas power supply shroud, sama 1 di belakang. Dia di atas ada kayak slot buat fan, tapi nggak semua fan mungkin bisa masuk. Kalau yang tipis bisa, ini dia agak tebal, khusus yang satu ini. Tapi setahu gua ukuran fan itu standar ya, nggak ada. Kalaupun ada yang lebih tebal, lebih tipis, nggak bakalan beda jauh ukurannya. Kalau itu tadi udah, ini benar-benar udah nggak masuk tadi. Nggak masuknya bukan kenapa, gara-gara kehalang CPU power pin-nya. Oke, Pak. Ini udah masuk. Ini kabel. Ini yang gue maksud sembunyiin di belakang fan. Jadi dia pakai Molex, kita sambung ke bagian belakang motherboardnya, power supply yang ada Molexnya. Jangan salah sambung. Oke, semua kabel udah kepasang. Sekarang kita tinggal pasang front panelnya.
Oke, jauhin dikit. Nah, jadi front panelnya kan tadi ada dua colokan nih. Yang ini buat reset switchnya, yang ini buat LED powernya. Jadi yang warna hitam yang udah gue colok ke Molex tadi, dia masuk ke sini. Tuk. Nah, ini reset switch. Jadi pasangnya gimana nih? Ya ini pasangnya kita tinggal cocokkan aja soketnya ya. Dia ada bolongan, ada berapa tuh, terus kita pencet aja. Dah, selesai. Oke, sebelum gua pasang lagi semua, kalau ini kita tes dulu dia nyala apa enggak nih. Oke. Kabel-kabelnya udah agak rapi, udah mendingan, nggak kayak tadi. Ntar ini harus dirapikan lagi. Sekarang powernya pasang dan hop, nyala semua. Berarti ini nyala ya guys, nggak ada kendala itu LED-nya. Sayang CPU coolernya belum RGB, nggak apa-apa. Nah, itu yang dari depan. Sebenarnya bisa sih kalau mau dipasang dua di situ, tapi apa mengganggu nggak ya? Makanya gue pasang aja nih. Oke, jadi ini gue lepas lagi ya. RGB, kalau nggak RGB nggak rame katanya. Oke. Ini kalau pasang fan di bagian atas casing ya, memang nggak semua casing sih. Tapi kalau kalian mau, itu hati-hati kabel-kabel front panelnya jangan sampai kena ke fan-nya, berisik nanti. Kaget. Kita pasang lagi, mudah-mudahan nggak bunyi-bunyi.
nyala. Nih bagian depannya. Oke lah, si kecil bakalan senang nih. Ini gara-gara komputer buat si kecil kan, sering video conference apa semua. Oke, jadi kita tinggal pasang lagi bagian belakangnya, apa side panelnya yang belakang dulu, yang bagian kabel-kabelan. Ini yang agak menantang karena kabel-kabelnya udah menumpuk. Bisa apa ya, menantang pasang side panelnya nih. Ini apalagi nih, jadi ya udah harus siap hati, siap jiwa. Hop, pencet dan hop. Oke, mantap. Casing micro ATX kecil-kecil cabai rawit. Gue senang loh sama casing ini, meskipun banyak ini ya, banyak kekurangannya ya, tapi untuk kalau pemula mau beli udah harganya murah, terus kece penampilannya, ini salah satu yang terbaik lah, soalnya warna putihnya bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena warna putihnya sampai di bagian sini nih. Ini kalau casing-casing murah biasanya kalau kita lepas ya, yang casing-casing jadul kalau nggak salah, ini masih warna silver atau warna besi. Ini juga udah hitam. Dia mereka rapi lah gitu, apa finishingnya. Sekarang kita udah pasang semua. Pasang tempered glassnya. Ini agak hati-hati. Oke. Gua saranin kalau kalian pasang kayak gini biar nggak jatuh. Oh ini dia maksudnya. Pasangnya dari atas dulu. Dari sini. Mantap. Oke, jadi itu dia tadi gimana cara bongkarnya. Cukup panjang ya videonya. Gimana cara bongkar isi dalam dari satu buah PC, terus kita pasang lagi plus tambah fan-nya. Memang agak, kalau kita baru pertama kali agak takut karena takutnya kita salah pasang, rusak apa. Memang secara metodologi pemasangannya ya itu saya tadi nggak pakai pengaman anti apa, nggak pakai ground bracelet lah gitu yang dipasang ke logam gitu, yang pakai besi biar nggak ada kontak ya sama PCB-nya di dalam. Nanti motherboardnya itu yang biasanya pertama rusak kalau kita nggak hati-hati. Terus apa ya, ini kalau ada yang nanya apa ya, yang gue ada pertanyaan di video-video unboxingnya itu, ya ukuran fan-nya cuma bisa 120 cm, nggak bisa 140, dan dia cuma bisa muat satu GPU, 2 slot di belakang. Kalau ada RX 580 masuk nggak? Masuk, gue ada tes, tapi agak, kalau pasang itu kita nggak bisa pasang fan-nya di depan, fan depan harus dilepas, baru cuman bisa masuk RX 580. Kalau 570 kayaknya bisa masuk, soalnya mungkin dia ukurannya lebih kecil. Tapi ya kalau kita pasang, kita main casing kayak gini ya, gua sarankan kita mainnya yang pakai apa, APU dari Ryzen yang ada seri G-nya di belakang, atau kalau enggak yang Intel yang memang ada integrated graphics-nya di dalam, kayak HD 610, HD 630, Iris. Biasanya hampir semua Intel itu ada grafik di dalamnya, ada GPU-nya.
kalau biar nggak bingung, kalau kalian lagi belanja prosesor Intel, terus ketemu yang kayak i5 9400F, itu nggak ada built-in grafiknya di dalam. Jadi kalau ada kode F-nya di belakang itu kita perlu satu buah GPU tersendiri. Nah kalau nggak ada, cuman i5 9400 atau i3 9100, nah itu harganya mungkin lebih mahal, tapi kita udah nggak perlu beli external graphic cards lagi. Nah itu biasanya untuk penggunaan di office kantoran atau ya sesuatu yang menggunakan computing powernya, bukan graphic powernya. Ada beberapa aplikasi itu, nah, saya nggak tahu yang pastinya ya. Tapi kalau mau gaming ringan, kalau ini gue pakai yang Ryzen 3 3200G, Ryzen 3. Itu gue pakainya cuma di layar 19 inch, main gamenya di resolusi 720 atau 768 pixel. Itu biasanya kalau settingan medium low itu bisa dapat ya 30 sampai 60 fps tergantung game apa yang kita mainkan ya. Kalau di sini gue cuman mainnya CS:GO sama Valorant. Terus ada editing ringan pakai DaVinci Resolve, bisa meskipun rada lama tapi nggak masalah. Kalau misalnya kita udah render terus tinggalin makan, ya udahlah balik pasti bisa. Tapi kalau yang pro ya, kalian memang video editor atau memang mau rencananya jadi editor, mending cari sesuatu yang lebih powerful lah daripada ini. Nah jadi ini ya, mudah-mudahan kabelnya bisa. Oke. Ya, jadi ini ya, kembali kita lihat bagian depannya. Jadi dia bisa diatur di tombol reset switch di sini. Nih, gue lupa ada berapa efek di sini, tapi ya lumayan lah, gitu. Tuh. Lumayan banyak efeknya, tapi kita nggak bisa reset lagi lah, gitu. Oke ya, depannya ini ada satu buah USB 3.0 sama dua port USB 2.0. Cukup. Ada beberapa casing yang menawarkan cuman USB 2.0. Ini ada 3.0. Jadi udah lumayan ya. Ini case fitnya ini ukurannya 1 telunjuk. Ini cukup tinggi untuk ukuran casing micro ATX. Biar ada udara masuk untuk power supply-nya di dalam, biar nggak choke gitu. Oke. Sekian itu aja. Jadi kalau ada yang mau beli ini, kita udah tahu gimana kendalanya nanti, di mana yang nggak bisa pasang fan, ada biar lebih enak pasang hard disk di dalam. Jadi di sini ya itu tadi dia bisa support satu SSD, satu hard disk, atau 2 SSD, 2 hard disk, tapi yang duanya itu pasang itu agak sulit. Gua nggak mau aja lah gitu, maksudnya ya kalau kalian mau beli yang bisa muat banyak storage, ya beli aja yang casing lebih gede kan, itu aja deh. Kalau ini kan cuman ya buat gaming cukup banget, ini gaya lah. Oke, itu aja. Sekian dari saya, Ray, di channel Soundflow-Tech. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen. Kalau misalnya ada yang gua lewatkan lagi di sini, like, dislike, tolong subscribe biar gua bakalan bikin video-video yang amatiran terus ya kayak gini lah. Enggak, maksudnya kita bisa sharing ya sama-sama. Dan nantikan video-video gua berikutnya yang nanti ada reviewnya HyperX Cloud Alpha. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao.